Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas AK23D yang beranggotakan saya sendiri, Pinawati Sriwulan dengan NIM 230121065. Perkenalkan, saya Kurniasi dengan NIM 230121013. Perkenalkan, saya Tania Puteri Adikayanti dengan NIM 230121094. Kalau ngomongin pajak, jujur deh, siapa di sini yang langsung ngerasa pusing? Kadang bukan hitungannya aja yang bikin pusing, tapi keputusannya yang kadang bikin kita mikir, loh, kok hasilnya begini ya? Dan kalau itu terjadi, apakah wajib pajak cuma bisa terima nasib? Pastinya enggak dong, karena di Indonesia ada lembaga khusus yang bisa bantu wajib pajak mencari keadilan. Namanya Pengadilan Pajak. Nah, di video ini kita bakal bahas bareng-bareng apa itu pengadilan pajak, kenapa sengketa bisa muncul, dan gimana sih proses banding serta gugatan itu jalan. Yuk kita mulai. Bayangin ini, dulu sengketa pajak diselesaikan langsung oleh DJP. Iya, lembaga yang hitung, yang nagih, dan yang mutusin juga. Kebayang nggak gimana nggak adilnya? Seperti lagi main game. Terus, lawannya yang juga jadi wasit. Ya jelas nge-file. Makanya pemerintah bikin lembaga independen yang khusus ngurus sengketa pajak. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak akhirnya dibentuk. Tujuannya supaya penyelesaian sengketa itu objektif, netral, dan gak berat sebelah. Jadi sebenarnya apa sih pengadilan pajak itu? Pengadilan pajak adalah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa perpajakan antara wajib pajak dan pejabat pajak. Pengadilan ini bukan bagian dari DJP. Ia berdiri terpisah dan bersifat independen. Setiap keputusannya mengikat secara hukum dan menjadi penyelesaian akhir dari perselisihan perpajakan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Sebenarnya sengketa pajak itu apa sih? Sengketa pajak adalah perselisihan antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang muncul karena adanya keputusan atau tindakan pajak yang dianggap tidak tepat atau tidak sesuai prosedur. Sengketa pajak bukan hanya soal angka pajaknya salah, lebih luas dari itu. Sengketa bisa terjadi karena pertama, keputusan keberatan yang tidak memuaskan. Kedua, perhitungan pajak yang berbeda antara WP dan Fiskus. Ketiga, pelaksanaan penagihan seperti surat paksa. Keempat, penyitaan dan pengumuman lelang. Kelima, keputusan pembetulan yang dianggap merugikan. Keenam, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi yang tidak sesuai harapan WP. Intinya, selama ada keputusan atau tindakan dari pejabat pajak dan WP merasa dirugikan, maka sengketa pajak bisa terjadi. Yuk kita cari tahu apa saja sih 6 unsur utama dalam sengketa pajak. Yang pertama, terjadi di bidang perpajakan. Yang kedua, melibatkan wajib pajak dan pejabat pajak. Yang ketiga, ada keputusan atau tindakan pejabat pajak. Yang keempat, wajib pajak merasa dirugikan atau keberatan. Yang kelima, ada hak untuk mengajukan banding atau gugatan. Yang keenam, sengketa diselesaikan melalui pengadilan pajak. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih sengketa pajak bisa muncul? Sengketa pajak muncul karena adanya perbedaan pandangan antara wajib pajak dan Fiskus. Misalnya, 1. Wajib pajak punya bukti perhitungan berbeda dengan DJP. 2. Wajib pajak merasa pemeriksa pajak salah menilai biaya yang boleh dikurangkan. 3. Proses penagihan dilakukan terlalu cepat atau tidak sesuai prosedur. 4. Sanksi administrasi terasa tidak relevan. 5. Keputusan keberatan tidak mengakomodasi argumen wajib pajak. Contoh simpelnya gini, wajib pajak ditetapkan harus bayar 100 juta. Setelah dihitung ulang, wajib pajak
Yakin harusnya cuma 60 juta. Nah, di sini wajib pajak ajukan keberatan. Tapi hasilnya tetap 100 juta. Nah, di situ wajib pajak mulai bertanya, ini bener nggak ya? Dan disitulah sengketa biasanya muncul. Apa aja sih kewenangan pengadilan pajak? Pengadilan pajak punya 2 kewenangan utama. Pertama, memutus banding. Banding diajukan terhadap keputusan keberatan. Artinya, ketika wajib pajak tidak puas dengan hasil keberatan atas surat ketetapan pajak atau keputusan pajak lainnya, barulah ia mengajukan banding. Objek banding termasuk surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, dan putusan keberatan lainnya. Banding fokus pada materi pajaknya, apakah angka dan perhitungannya benar. Yang kedua, memutus gugatan. Gugatan diajukan terhadap tindakan, penagihan, atau keputusan tertentu yang tidak harus melalui keberatan. Objek gugatan, pertama, surat paksa. Yang kedua, penyitaan. Ketiga, pengumuman lelang. Keempat, keputusan pembetulan. Kelima, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi. Keenam, tindakan atau keputusan administratif lainnya. Gugatan fokus pada prosedur, apakah tindakan pejabat sudah sesuai ketentuan atau belum. Banding, yaitu yang pertama untuk keputusan keberatan, wajib melalui proses keberatan dulu, fokus pada perhitungan materi pajak. Jika gugatan, yaitu untuk tindakan penagihan atau keputusan khusus, tidak perlu keberatan terlebih dahulu, fokus pada prosedur dan tindakan pejabat. Objek itu apa aja sih yang bisa dipersoalkan? Banyak banget. Misalnya, surat ketetapan pajak. Pertama, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kedua, surat paksa. Ketiga, penyitaan. Keempat, pengumuman lelang. Kelima, keputusan pembetulan. Keenam, pengurangan atau penghapusan sanksi. Dan yang ketujuh, keputusan pajak lainnya. Siapa yang bersengketa? Pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan. Kedua, fiskus, pejabat pajak seperti DJP, kepala KPP, hingga jurusita pajak. E-Tax Court adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh pengadilan pajak di Indonesia untuk mempermudah proses administrasi dan persidangan sengketa pajak secara elektronik. Dengan E-Tax Court, wajib pajak dapat mengajukan banding atau gugatan tanpa harus datang ke pengadilan secara fisik, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Sistem ini diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per 1 PP 2023 dan mencakup berbagai fitur seperti e-registration, e-filing, dan e-litigation yang memungkinkan pengguna untuk memantau perkembangan perkara secara real-time. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan pengajuan banding atau gugatan via konvensional dan melalui E-Tax Court. Penyampaian dokumen banding atau gugatan dan persidangan disampaikan secara fisik. Penyampaian dokumen banding atau gugatan dan persidangan disampaikan secara elektronik. Proses pemberitahuan, BPE, permintaan bantahan, pengadilan sidang, dan lain-lain dikirim melalui via pos, memerlukan waktu pengiriman. Proses pemberitahuan, BPE, pemerintahan bantahan, pengadilan sidang, dan lain-lain dikirim via email, diterima langsung oleh pengguna. Waktu persidangan perdana dilakukan 6 bulan sejak permohonan diterima. Waktu persidangan perdana 4 bulan, lebih efisien secara administratif. Pemantauan sengketa tidak terekam oleh sistem, tidak dapat dipantau real-time. Pemantauan sengketa terekam oleh sistem, dapat dipantau real-time. Kemudian penerimaan putusan sidang dibacakan konvensional dan diterima 30 hari setelah sidang ucap. Penerimaan putusan sidang, pengguna menerima notifikasi 5 hari sebelum sidang ucap dan mendapatkan salinan putusan elektronik. Jadi sekarang kamu udah tahu ya bahwa pengadilan pajak itu bukan cuma ruang sidang yang kaku,
tapi tempat di mana wajib pajak bisa memperjuangkan hak mereka. Karena pada akhirnya, penyelesaian sengketa pajak bukan cuma soal angka, tapi soal keadilan, soal memastikan bahwa negara dan wajib pajak sama-sama patuh pada aturan. Semoga video ini bantu kamu makin paham tentang bagaimana sengketa pajak. Terima kasih.